Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama, belajar tentang avometer ya, belajar mengenai avometer. Nah, di depan saya ini sudah ada dua jenis avometer atau multitester. Yang di sini ini avometer yang analog, lalu yang di sini avometer yang digital. Nah, untuk perbedaan dari kedua jenis avometer ini adalah untuk yang analog itu masih menggunakan jarum ya di sini. Jadi kalau kita mau mengecek tegangan baterai misalnya, kita itu harus membaca jarumnya ini ya, membaca strip-stripnya ini. Jadi kita itu harus membaca secara manual. Dan di sini juga banyak selektornya. Nah, lalu yang kedua di sini ini ada avometer jenisnya digital ya, digital multimeter. Jadi untuk tampilannya atau layarnya di sini sudah digital ya. Jadi nanti kalau seandainya kita mengecek tegangan baterai ya, itu dia langsung muncul di layarnya sini ya. Seandainya baterainya itu tegangannya 4 volt, jadi dia langsung 4 volt gitu. Kalau yang analog kita itu harus membaca stripnya ini satu-satu ya, intinya seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan cara ya, atau membahas tentang avometer yang digital dulu ya. Jadi untuk analog nanti ya, setelah yang digital. Oke, ini yang analog akan saya singkirkan dulu. Ini tadi hanya untuk pengenalan ya, yang analog. Di sini sudah ada avometer yang digital. Untuk avometernya ini saya pinjam ya ini. Dan untuk bentuknya seperti ini ya. Ini dari merek Sanwa. Digital multimeter CD772. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini ya. Ini di sini ada select, data hold, ring hold, sama relatif. Untuk video kali ini nanti akan saya jelaskan apa yang saya ketahui ya. Jadi tidak semua nanti akan saya jelaskan. Jadi hanya beberapa saja ya yang saya jelaskan. Mungkin untuk pengecekan voltmeter atau pengecekan tegangan listrik dan juga pengecekan hambatan seperti itu. Tidak semuanya ya, ini karena saya juga belum tahu ya. Makanya ini judul videonya saya ketik belajar bersama ya. Nah, di sini ada ringnya atau selektor. Ini ya selektornya. Lalu di sini ini ada ini di sini ada kabelnya. Ini kabel menuju ke probe positif dan negatif. Untuk yang merah pastinya positif dan yang hitam negatif ya. Dan di sini ada dua lubang lagi. Ini untuk mengecek ampere dan juga mengecek suhu ya, derajat Celcius. Baik, di sini akan saya beritahukan dulu di bagian sini ya, voltmeter. Untuk cara menyalakan avometer digital itu sebenarnya ada banyak cara ya. Itu juga tergantung dengan avometer yang kita pakai. Kalau yang saya pakai ini cara nyalainnya hanya tinggal diputar seperti ini saja, klik. Nah, cuma diputar seperti ini dia sudah menyala. Ada juga avometer yang digital, itu nyalainnya harus ditekan di daerah sini ya, itu ada. Jadi ditekan dulu baru bisa dipindah selektornya, atau baru bisa muncul tampilan layarnya ya. Baik, ini kita ke voltmeter dulu. Caranya seperti ini. Ini kita klik satu gini. Nah, di sini untuk voltmeter, untuk mengecek tegangan listrik ya. Nah, tegangan listrik itu ada dua jenis ya. Ada tegangan AC dan juga ada tegangan DC. Nah, kalau kita ingin mengecek tegangan DC, simbolnya itu seperti ini ya, strip titik seperti itu ya, untuk simbol tegangan DC.
Bagaimana kalau kita ingin pindah ke tegangan AC? Itu caranya sangat mudah ya. Kita tidak perlu merubah selektornya, tapi kita merubah ini ya. Ini ada tombol select ini kita tekan saja sekali. Nah, sampai bunyi nit gitu ya. Di sini sudah ada lambangnya seperti ini ya. Nah, ini lambang tegangan AC atau tegangan yang ada di listrik rumah itu ya, atau PLN. Untuk yang DC itu, untuk yang DC tadi, yang ini biasanya berada di aki mobil, baterai handphone, baterai jam, seperti itu ya. Setelah ke voltmeter, ini kita putar satu kali lagi. Nah, di sini ada 3 jenis pengukuran ya. Ini ada untuk mengukur hambatan dengan nilainya ohm. Lalu di sini ada lambang dioda, ini untuk mengecek dioda. Dan di sini ada lambang kayak sinyal itu ya. Nah, itu untuk continue atau kontinuitas ketika prob positif dan negatif dihubungkan. Baik, ini akan saya jelaskan dulu untuk yang pertama ya. Ini di sini ada ohm meter. Jadi dia satuannya di sini ada ohm. M itu mega ohm, lalu nanti ada juga K itu kilo ohm, dan langsung ini ya ohm ya. Sebagai contoh ini akan coba saya tempelkan ke tangan saja ya. Nah, dia ngebaca ya, jadi itu 0, sekian mega ohm gitu. Nah, itu untuk mengecek hambatan. Kalau kita ingin mengecek dioda atau kalau kita ingin mengecek dioda, kita tinggal tekan tombol select ini lagi ya. Ini ditekan sekali saja. Nah, sampai muncul lambang dioda seperti ini. Itu berarti dia sudah bisa untuk mengecek dioda ataupun transistor ya. Nah, lalu setelah ini ada lagi lambang yang kayak sinyal itu ya. Itu untuk continue. Continue itu jika prob positif dan negatif dihubungkan, avometer ini akan berbunyi ya. Untuk cara memindahnya sama seperti tadi, ini tinggal dipencet saja. Nah, dia sudah pindah ke continue ya. Ini kita shortkan seperti ini, avonya harus ini kalau kita shortkan seperti ini, avonya harus menyala ya, pastinya menyala ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau probnya yang positif dan negatif ini dihubungkan, maka avometer ini akan berbunyi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini cocok ketika kita mau mengecek sebuah kabel, apakah itu kabelnya putus atau tidak, putus di tengah atau tidak, seperti itu ya. Lalu setelah hambatan dan juga continue, di sini ada HZ. Ini ya HZ. HZ ini untuk mengukur frekuensi pada tegangan listrik. Untuk contoh tegangan listrik yang ada di rumah kita ya, itu kan rata-rata di 50 sampai 60 Hz ya. Nah, ini kita bisa cek menggunakan avo ini. Jadi ini tinggal dimasukkan ke soketnya ya, atau ke terminalnya. Nah, ini dia akan membaca. Lalu di sini ada untuk elko atau kapasitor ya. Jadi ini lambang elko atau lambang kapasitor ya. Jadi ini lambang kapasitor. Untuk satuannya di sini ada NF ya. Ya bermacam-macam ya, nanti ada NF, ada MF. Untuk cara mengeceknya, ini tinggal ditempelkan ke kaki-kaki pada elko atau kapasitornya. Oke, setelah itu di sini ada derajat Celcius atau untuk mengukur suhu. Nah, untuk mengukur suhu ini alatnya tidak saya bawa ya. Jadi dia tidak menggunakan probe seperti ini, tapi ada alatnya sendiri. Ini nanti dia dimasukkan ke sini. Sini sama sini ya. Untuk apa itu? Untuk
pengukuran suhunya. Sampai di sini. Untuk kedua ini saya belum tahu ya, untuk ini mikroampere atau apa ini, sama ini. Dua ini saya belum mengetahui apakah fungsi dari kedua lambang ini atau kedua selektor ini ya, kedua function ini. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa komen di komentar ya, dan nanti teman-teman yang tidak tahu juga biar bisa tahu ya. Dan di sini untuk terakhir ini ada A ya, atau ampere. Nah, ini untuk mengukur besarnya aliran listrik yang lewatnya, atau untuk mengukur besarnya arus listrik. Untuk cara mengukurnya, yang prob positif ini kita lepas lalu dipindah ke 15 ampere sini, dan yang negatif tetap di sini. Untuk cara pengukuran itu ini akan saya kasih gambar nanti di sini. Nah, di situ ada baterai. Yang negatif dia langsung ke beban, lalu yang positif baterai dikasihkan ke negatifnya si prob dikasihkan ke positifnya prob ini, lalu yang negatif prob ini dikasihkan ke beban yang ini. Nah, itu nanti untuk ampere sudah bisa berjalan ya. Jadi ini kalian bisa membaca berapa arus yang disedot oleh hambatannya itu. Oh iya, untuk tambahan, untuk voltmeter ini seandainya kalau kebalik itu tidak masalah ya. Kalau digital, untuk avometer yang digital ya, untuk catatan avometer yang digital itu kalau kita seandainya mau mengecek baterai dan probnya ini kebalik, itu tidak masalah ya sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya kebalik nanti meledak atau gimana, itu enggak ya. Jadi ini aman karena dalamnya itu pasti sudah ada apa itu namanya, dioda ya, sudah ada diodanya atau apalah, intinya untuk pengaman, dan fuse pun juga sudah ada ya di dalam sini. Jadi kalau untuk mengukur yang DC ini kebalik itu tidak masalah ya. Nah, usahakan kalau menggunakan avometer yang digital, ketika kita mau mengukur sesuatu itu harus dipastikan dengan benar ya untuk selektornya ini. Jadi kalau kita ingin mengukur tegangan listrik ya kita pastikan benar-benar di voltmeter, jangan sampai di sini atau di sini. Ya kalau di sini bisa sih, tapi yang listrik AC ya. Intinya kita harus memastikan benar-benar itu ada di rank mana gitu ya. Oke, mungkin sekian saja untuk video pembelajaran kali ini. Ya kita sama-sama belajar ya, saya juga masih awam, belum terlalu mengerti tentang avometer yang digital seperti ini ya. Jika ada salah kata atau mungkin salah dalam pengucapan nama-nama yang ada di lambang ini, kalian bisa benarkan di kolom komentar ya, atau kalian bisa meralat apa yang saya bicarakan tadi di kolom komentar. Oke, sebelum videonya saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mampir ke channel ini dan juga sudah membantu saya bisa sampai 1000 subscriber ini ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Oke, sekian saja video dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.